Tidak berhak mereka mendapat syafaat kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Itulah utusan Allah. Ketika kita mengambil janji sekarang ini kepada utusan Allah, demikian itulah dulunya kita mengambil janji di alam ruh pada Allah. Dulu Muhammad, sekarang pun namanya Muhammad, ya akan datang pun tetap namanya Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah, benar engkaulah Tuhan kami, kami menjadi kami bersaksi. Demikianlah perkataan ruh ketika itu di hadapan Allah. Atas yang demikian itu, di sini saya memberikan peringatan, mewasiatkan satu wasiat, yaitu di surah Al-A'raf sebagaimana yang telah dibacakan tadi kepada tuan-tuanku, bahwa teringatlah saya ketika itu menyampaikan kepada salah satu saudara kita, Kim ya, dan ketika itu saya menyampaikan ayat ini, lalu beliau menjawab ketika itu, kita tidak lagi perlu bersaksi kepada manusia karena sesungguhnya dulu kita telah bersaksi kepada Allah ketika di alam ruh. Pernyataan yang demikian itu memang tertulis di Al-Quran, tersurat di Al-Quran di surah Al-A'raf sebagaimana yang telah saya bacakan tadi. Namun di sini saya bertanya kepada Tuhan, saya nyatakan demikian ketika itu, kalau begitulah pernyataan Tuhan, sesungguhnya kita sudah bersaksi kepada Allah ketika itu di alam ruh, itu benar. Tapi yang saya mau tanyakan, bagaimanakah persaksiannya ketika itu Tuhan? Lalu beliau menjawab, manalah mungkin kita ingat, ya lupalah, dan berbagai macam pernyataan. Kalau memang demikian hal keadaannya, pernyataan Tuhan ketika Tuhan menyatakan telah bersaksi kepada Allah ketika itu di alam ruh, itu bohong. Berarti itu dusta, dan itu yang Tuhan sampaikan kepada pengikut-pengikut Tuhan. Padahal Tuhan tak pernah menyadari, Tuhan tak pernah mengingatkannya. Bagaimana ketika itu persaksiannya? Berarti kan dusta Tuhan. Lalu saya jelaskanlah bahwasanya benarnya dulu kita telah bersaksi kepada Allah ketika di alam ruh, ketika kita telah menerima janji dari sisi Allah di muka bumi ini, di dunia ini sekarang. La yamlikuna syafa'ata illa man ta'azza 'inda rahmani ahada. Tidak berhak mereka mendapat syafaat, kata Allah, kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Siapa yang di sisi Tuhan yang Maha Pemurah itu? Itulah utusan Allah, itulah kekasih Allah. Ketika kita mengambil janji sekarang ini kepada utusan Allah, kekasih Allah, hamba Allah, demikian itulah dulunya kita mengambil janji di alam ruh kepada Allah. Wa hablum minan nas wa hablum minallah.
Jadi enggak lagi menghayal. Dulu kita dah ngambil janji di alam ruh. Ruh kita ini udah diambil janji oleh Tuhan dulunya. Ya enggak seperti itu. Kenapa? Karena enggak bisa satu manusia pun saya meyakini itu enggak akan pernah ingat, enggak pernah tahu dia bagaimana dulu itu. Hanya sebatas ucapan kajian-kajian. Bagaimana ruh enggak dikaji, bagaimana Allah enggak dikaji, bagaimana itu enggak dikaji semua. Itu bukan kita salahkan, tapi sekarang datang peringatan. Makanya nantinya setelah diingatkan seperti ini, tidak lagi ada alasan kita di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Nggak ada. Hari berbangkit nanti nggak ada lagi alasan. Nggak ada lagi alasan. Agar di hari kiamat, kata Allah, kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap ini, terhadap kalimat ini, terhadap ayat ini, terhadap penjelasan ini, terhadap peringatan ini. Tak ada lagi alasan kamu dulu kami lengah, nggak ada lagi. Atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu. Ya kenapa dulu kita nyatakan? Ya sudah, ketika diingatkan satu ayat yang lainnya, ya sudah kami mengikuti agama nenek moyang kami. Bagaimana nenek moyang kami berbuat, ya kami berbuat demikian. Di sini di ayat ini mulai dia menyalahkan nenek moyangnya, mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah turun yang telah setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat? Di sini udah nyatakan ya nenek moyang yang sesat. Begitulah manusia, kalau sudah tak mau, sudah menyombongkan diri, membanggakan dirinya, mustakbaro dengan ilmu-ilmu yang ada padanya, begitulah hal keadaannya. Begitulah yang saya sampaikan ketika itu kepada salah seorang tuan guru, kalau boleh saya katakan seperti itu. Kenapa saya katakan dia tuan guru? Memang dia punya banyak jamaah, banyak murid, sekolahnya pun dari Mekah Madinah sana 30 tahun. Bahkan beliau nyatakan gurunya pun itu cucu Rasulullah. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan wasiat ini kepada saudara-saudaraku, kepada tuan-tuan dimanapun berada. Mudah-mudahan dengan pengalaman saya ini menyampaikan satu ayat, walaupun itu yang saya pahami, itu yang saya dapati, maka itu juga yang saya wasiatkan, agar dengan ayat ini dapatlah kita mengambil manfaat, mengambil pelajaran bahwa Al-Quran itu bentuknya tidak menghayal, tapi terima akal dengan secara logika. Tidak dulu lagi begitu begini hayalan seperti itu, maka nyata di dunia ini. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya barang siapa yang berjanji setia kepada kamu, kamunya itu ya Muhammad. Wal awalu wal akhiru. Dulu Muhammad, sekarang pun namanya Muhammad, ya akan datang pun tetap namanya Muhammad Rasulullah, yang bukan bapak si Qasim, bukan suaminya Aisyah, bukan keponaan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu lah ya. Bukan. Cuma lagi dulunya Muhammad itu pun, Rasulullah itu punya nama, ketepatan namanya Muhammad diberikan. Sekarang nih tetap juga dia punya nama, secara casingnya dia punya nama, secara johiriahnya. Yang akan datang pun tetap dia punya nama tuh secara johiriahnya. Tapi dia tetap dulu Muhammad, sekarang Muhammad, yang akan datang Muhammad Rasulullah. Maka tidak akan datang lagi nabi setelahnya tuh. Setelah Muhammad tuh, setelah Rasulullah, tak ada lagi nabi-nabi. Semua nabi diajak, yuk ketika datang Rasul kepadamu, maukah kau beriman? Maukah berjuang besertanya? Nabi. Begitu. Jadi demikian. Alhamdulillah telah tersampaikan satu ayat
kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita kepada jalannya, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.